dalam hidup kita, di balik orang-orang yang kita harapkan menolong kita, di balik orang-orang yang kita pikir harusnya mereka bertanggung jawab atas hidup kita. Orang-orang yang punya kemampuan untuk membebaskan kita dari masalah. Orang-orang yang ngutang sama kita dan kita lagi kesulitan uang dan kita harap mereka bayar utangnya supaya masalah kita selesai. Orang-orang yang kita pikir bisa nolong kita untuk keluar dari hidup kita yang lama. Saya mau bilang bahwa semua doa-doa kita yang belum dijawab, putus asa, dan semua masalah yang kita hadapi dengan berbagai orang, baik orang tua, suami yang keras kepala, istri yang gak pernah ngerti dan nuntut terus, orang tua yang gak tanggung jawab, hubungan kita sama pacar yang gak disetujui. Mungkin kita punya bos yang keras sekali, kita punya bawahan yang kerjanya gak pernah benar, fokusnya gaji aja. Kita punya rekan bisnis yang nipu kita ngadap begitu banyak masalah di sekeliling kita. Sadar gak bahwa mungkin Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka. Saudara, apapun yang Anda kerjakan dalam hidup ini, jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan orang tuamu. Andalkan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini oleh beberapa orang malas dan orang-orang yang tidak mau berusaha lebih, dipakai untuk membenarkan diri. Padahal ayat ini sederhana mengajar kita begini. Anda mau bangun pagi-pagi, Anda diajarin kerja keras, Anda diajarin bermimpi oleh para pengusaha sukses. Dengar 7 langkah menjadi kaya, lupakan. Yang menjadikan kaya itu Tuhan. Dan apakah diberkati Tuhan itu harus kaya raya, punya uang banyak, punya aset di mana-mana? Enggak. Dengar, mintalah kepada Tuhan bukan harta, tapi kasih karunia untuk menikmati semua berkat Tuhan. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan dan andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dengar saya, pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman bagi anak cucumu. Pengalamanmu dengan Tuhan akan menjadi pelajaran iman di depan anak cucumu. Apa masalahmu yang saat ini kayaknya mustahil banget? Dengar, nothing impossible with God. Semua Tuhan izinin terjadi supaya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk display kuasanya. Saya mau tutup dengan ini. Kalau Anda ada di tengah-tengah masalah saat ini, dengar firman Tuhan. Hari ini, apa yang jadi pergumulanmu? Apa yang jadi harapanmu? Apa yang jadi doamu? Dengar, jangan bersungut-sungut. Anda mengharapkan pasanganmu berubah? Anda berharap pasanganmu berubah dari sifatnya yang keras? Tingkah laku yang tidak baik, perselingkuhannya? Dengar. Yang kau perlu lakukan adalah berhenti bicara. Stop talking, stop complaining. Start praying and acting right. Jadilah saksi. Dengar baik. Suami kita yang belum kenal Tuhan pun bisa diselamatkan. Bukan karena perkataan kata firman Tuhan. Tapi karena kesalehan kita. Karena hidup kita yang jadi inspirasi buat mereka. Di tengah-tengah masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, apapun yang kita alami hari ini. Jangan komplain, jangan salahin orang. Saya tutup dengan ini. Milikilah iman dan andalkan Tuhan. God can use anything, including your problem. And God can use anyone, including your enemies, to bring you to His perfect plan. Tuhan bisa pakai apa saja, termasuk masalahmu. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk musuh-musuhmu, untuk membawa engkau masuk dalam janjinya yang sempurna. Mari bertindak benar. Saya berdoa di tengah-tengah masalah, Anda mengalami Tuhan. Anda mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengubah hidupmu selama-lamanya. Imanmu bertumbuh dan Tuhan memakai hidupmu untuk display kuasanya bagi dunia. Amen.